Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Rosita, peserta PPG tahun 2020 dengan nomor peserta 2020502399. Oke, saya hari ini akan mengajar terkait dengan menyelesaikan SPLDV menggunakan metode determinan matriks melalui aplikasi Zoom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat? Sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu, Cud. Pimpin doa. Let's pray together. Doa selesai. Oke. Nah, anak-anak ibu, ini yang hadir sudah ada Aisy, ada Cusari, Kansa, Mauza, Mujib, Novia Rahayu, ada Rifki, Salsabila Andalisa, ada Syadifa Aska, ada Yuri. Nah, Intan nggak bisa hadir ya karena memang dia lagi mengikuti lomba. Kemudian Khairul juga nggak bisa hadir hari ini. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa yang ingin tanyakan ke kalian, yaitu terkait dengan materi determinan matriks ya. Ini udah ada. Jika ada matriks, punya matriks A, 2, 1, 3, 4. Nah, kalau ditanya determinan matriks A-nya berapa? Siapa yang bisa jawab? 2 kali 4, 3 kurang 3 kali 1 kali 3. Gimana kita 1 kali 4? Oh. Kemudian 1 kali 3. Apa jawabannya? 8 kurang 3. Maka hasilnya kalau punya matriks A yang lain apa? Coba sebut, Diva. 5, 5, 2, 2, 3, 1. 3, 1. Oke, Ibu minta Aisy. Kira-kira determinan A-nya apa, Aisy? Aisy, jaringannya bagus. Udah. Oke, yang lainnya minta bantu, Nak. Determinan A-nya apa nih? 5, 2, 3, 1. 5 kali 1 kurang 6. 5 kali 1 kurang 2 kali 2 kali 3. 2 kali 3. Oke, jawabannya 5 kurang 6. maka hasilnya Min 1. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, coba kalian perhatikan masalah yang ini. Punya masalah nih, permasalahannya seperti ini. Nah, dari permasalahan ini, kalian bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Insyaallah bisa. Nah, sebetulnya ada masalah-masalah yang lain yang bisa kalian selesaikan juga terkait dengan ini. Kalau kita lihat ini bentuknya seperti apa, Nak? Masalah ini. SPLDV. Dari kalau jika kalian bisa menyelesaikan permasalahan ini, insya Allah kalian akan bisa menyelesaikan permasalahan yang lain yang ada di dalam kehidupan kita ya, seperti masalah jual beli, itu yang paling sering kan. Kayak ini kan masalah jual beli, tapi ada masalah-masalah yang lain yang juga kalian bisa selesaikan ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada melalui kegiatan pemecahan masalah dan diskusi kelompok, peserta diri diharapkan dapat bekerja sama dan disiplin dalam kegiatan pembelajaran, serta dapat menyajikan SPLDV ke dalam bentuk matriks dan menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode determinan matriks dengan tepat. Ya, di sini Ibu akan menilai, nanti penilaian sikapnya ada bekerja sama dan disiplin, bekerja sama saat di kelompok dan disiplin, itu ya. Oke, kemudian untuk penilaian keterampilannya, Ibu akan menilai
terkait dengan strategi kalian menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, kemudian ke permasalahan ini. Ada kemasan kecil dan kemasan kecil dan kemasan besar. Nah, benar menurut saya ada kemasan kecil, ada kemasan besar. Nah, apa yang diketahuinya lagi? Jumlah permen. Nah, jumlah permen katanya gimana? Jumlah permen dalam 2 kemasan kecil dan 5 permen besar. Ada 45. Ada jumlah permen dalam 4 kemasan kecil dan 4 kemasan besar. Katanya 80. Berapakah kira-kira isi dari kemasan kecil dan kemasan besar? Jumlah permennya ya. Kira-kira dari sini kalau bisa kalian lihat cermati, ya, sekalian cermati, kira-kira kemasan kecilnya ini berapa paling banyaknya? Bisa tahu kira-kira? Berapa? 20 kah? 30 kah? 50 kah? Berapa terkaannya? Oke, nanti ya bisa kalian lihat kembali. Nah, ada pula langkah penyelesaiannya. Itu yang pertama, untuk menyelesaikan masalah tadi, yang pertama itu tuliskan variabel-variabel dalam masalah tersebut dalam bentuk simbol matematika. Kemudian yang kedua, sajikan informasi tersebut ke dalam bentuk tabel. Kemudian buatlah bentuk SPLDV dari tabel. Kemudian dilanjutkan yaitu tuliskan kembali SPLDV ke dalam bentuk matriks. Kemudian tentukan nilai D, DX dan DY-nya. Kemudian barulah D itu cari determinan D, bagaimana caranya. Kemudian DX cari determinan X, tahu gimana? Yang mana? Coba kalian perhatikan. DX-nya tadi kalau determinan A yang ada A11, A12, A21, A22, DX-nya itu lihat ada B1, B2. B1, B2 itu dari mana? Nah, tahu nggak B1, B2 itu adalah nilai yang diruaskan persamaan, ya, diganti di sini. DY-nya lihat, DY ada A11, A2, bukan A11 ya, A11, A21, kemudian B1, B2. Ada bedanya juga? Ada ya. Di B1, B2 ini diganti di nilai Y-nya. Kalau ini diganti di bagian kolom X-nya gitu ya. Kemudian baru tentukan nilai X dan Y-nya dengan cara X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D. Setelah itu baru kalian periksa hasil SPLDV-nya menggunakan aplikasi matrix operation ya. Tahu ya pilihannya bagaimana cara menyelesaikannya ya kalau di matrix operation ya. Sama dengan yang sebelumnya, cuma beda pilih apa yang beda? System of linear equation. Metodenya yang beda. Oke. Dari masalah tadi ada yang mau ditanya nggak sebelumnya nak? Yang ini masalah ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti Ibu minta kalian mengerjakan kelompoknya sama dengan sebelumnya. Cuman kita kelompoknya bisa nggak? Dengannya ada. Nah, udah diselesai nggak LKPD-nya nak? Udah dilihat? Udah, Bu. Oke, dari LKPD-nya ada kendala tidak? Ibu. Yang 3 kali 0 kurang 26 kali 4. Hasilnya 104 nggak? Oke, coba kita lihat ya. Masalah 2. Oke, masalah 2. Oke, masalah 2 apa nak? Tentang apa? Masalah 2 tadi? Yang DY-nya, Bu. DY-nya. Determinan Y. 104 ya? 26 kali. Oke, silakan. Kalau menurut kalian dapat 104 silakan ya. Harus yakin. Ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kira-kira kelompok kalian untuk masalah satunya apa kendalanya? Ada masalah kendala untuk masalah 1? Nggak ada, Bang.
Bifa masih belum ngerti yang pas cari DX sama DE-nya, Bu. Nah, gini kan kita kalau metode determinan beda sama inverse ya. Kalau determinan itu kan dia nama lainnya menggunakan aturan Cramer. Nah, di sini untuk cari D itu yang D utama. Mungkin boleh kalian lihat di bahan ajar yang udah ibu kirim juga. D itu kan cara cari determinan kemana-mana sama. Yaitu apa? Selisih diagonal utama dengan diagonal samping. Ya. Nah, hanya saja untuk DX itu kalau DX dia di kolom X. Mana kolom X? Yaitu di kolom pertama. Kolom pertama, baris pertama dengan kolom kedua, baris kedua. Nah, itu diganti di bagian itu dengan yang ruas kanan. Nilai ruas kanan yang mana? Yang sama dengan C. Misal, matriksnya apa tadi? Coba matriksnya. Ada 2, 3, 1, 4 sama dengan 11, 20. Nah, jadi yang di kolom pertama tadi, kolom X tadi, itu diganti dengan yang nilai sama dengan yang sebelah sini. Nah, kalau DY gitu juga. Berarti di kolom Y itu di mana? Di kolom kedua, baris pertama. Gitu ya. Oke, Ibu lihat, Ibu mau join ke kelompok satu lagi ya, coba diselesaikan. Ada waktu, nanti kalau misalnya kalian mau siap-siap untuk presentasi terus ya. Oke, materi operationnya gimana? Ada kendala nggak materi operation? Untuk materi operation ada kendala nggak? Bisa ya? Udah lihat tutorialnya nggak? Ibu, caranya masih sama yang kayak kemarin juga, Bu ya? Materi operation ya, cuman beda di pilihan metodenya aja. Pilihan metode nanti kalian pilih yang memang aturan Cramer rule namanya. Cramer rule. Ya. Itu dia. Iya. Ilustrasi kita bahasa Inggris. Oke, Ibu tinggal ya. Ibu tinggal kelompok kalian siap untuk presentasi ya. Oke. Ya, Bu. Oke. Nih, Ibu join ke kelompok satu lagi. Sama dengan 10. Oke, kalian gimana nak? Ada kendala enggak? Belum. Ada, bukan? Oh, apa? Ada yang mau ditanya? Kira-kira ada yang mau tanya? Enggak. Belum ada, Bu. Belum, oke. Untuk yang DX, DY itu paham? Paham. Alhamdulillah ya. DX berarti diganti di kolom X-nya, Y itu berarti DY diganti di bagian DY-nya gitu ya. Saya nggak paham, Bu. Gimana, Yuri? Nggak paham? Soalnya di mana lihat, Bu? Di LKPD, nak. LKPD-nya lihat dulu di Google Classroom-nya. Di kecil. Ya, udah. Nah, untuk yang matrix operation bisa nggak membuktikannya masalah ini menggunakan matrix operation? Pakai sistem linear kan? Sama dengan yang punya sebelumnya di bagian sistem linear. Bedanya apa di Metode. Ya. Ada yang ditanya kira-kira? Oke, silakan lanjut ya kalian diskusinya ya. Iya, Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Nah, kemudian dipilih terus siapa yang akan presentasi. Siap-siap untuk presentasi ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih. Nah, ini ada berikut. Oke, kalian kayak mana? Udah selesai? Ini mungkin bentar lagi ya. Siap-siap untuk presentasi. Siapa yang presentasi kalian? Bu, semua, Bu. Semua ya. Oke. Semua, Bu. Waktu untuk presentasinya nggak lama ya. Makasih. Ibu tinggalin ya. Ibu tunggu di room utama ya. Iya, Bu. Tinggal klik sama dengan berarti ya. Bisa kita, Ibu mohon saat presentasi wajah kalian diperlihatkan, boleh ya? Kira-kira kuotanya cukup? Silakan presentasi. Oke, silakan nak. Oke, Nana Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan masalah matrix operation menggunakan penyelesaian determinan. Oke. Yang pertama, masalah 1. Warung Bu Emma menjual permen bermerek sama dalam 2 kemasan, yaitu kemasan kecil dan kemasan besar.
Jumlah permen dalam 2 kemasan kecil dan 5 kemasan besar adalah 45. Jumlah permen dalam 6 kemasan kecil dan 4 kemasan besar adalah 80. Berapakah banyak permen dalam kemasan kecil dan kemasan besar? Untuk menyelesaikan masalah tersebut ada beberapa petunjuk. Yang pertama, untuk menyelesaikannya, tuliskan variabel-variabel dalam masalah tersebut dalam bentuk simbol matematika. Pertama, banyak permen dalam kemasan kecil kita misalkan sebagai X, banyak permen dalam kemasan besar kita misalkan sebagai Y. Kemudian, lengkapi tabel yang ada di bawah ini. Kemasan kecil kita masukkan 2 dan 6, kemasan besar 5, 4, dan jumlah permennya 45 dan 80. Kemudian kita buat bentuk SPLDV dari masalah tersebut, sehingga menghasilkan persamaan 1, 2X tambah 5Y sama dengan 45. Kemudian persamaan 2, 6X tambah 4Y sama dengan 80. Kemudian kita tuliskan kembali informasi yang ada di tabel ke dalam bentuk matriks, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dipa. Untuk mencari D-nya, pertama kita cari D determinan semua. Berarti 2, 5, 6, 4. 2 dikali 4, 5 dikurang 5 kali 6. Hasilnya 8 kurang 30. Hasilnya min 22. Untuk DX-nya, kita masukin 45, 5, 84. Berarti 45 kali 4 dikurang 5 kali 80 sama dengan 180 kurang 400. Hasilnya min 220. Untuk DY sama dengan 2, 4, 5, 6, 80. Berarti 2 kali 80 dikurang 45 kali 6. Hasilnya 160 dikurang 270. Dan mendapatkan hasil min 110. Selanjutnya dicari nilai X dan Y-nya. Untuk mencari nilai X, masukkan hasil determinan DX per hasil determinan D min 220 per min 22 sama dengan 10. Untuk mencari Y-nya, masukkan nilai determinan Y per determinan sama dengan min 110 per min 22. Hasilnya 5. Jadi bisa kita lihat kita memperoleh nilai X sebanyak 10 dan Y 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih kelas untuk kelompok 1 ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok yang lain untuk kelompok 1? Ada nak? Sebelum kita lanjut, sudah cukup jelas sama semua pendapatnya? Oke, apa ya udah. Silakan lanjut kelompok 2. Kelompok 2 dibacakan masalah, kemudian lanjut presentasi kelompok 2. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami menggunakan aplikasi matrix operation. Aktivitas kedua yaitu berdasarkan matriks yang terbentuk pada aktivitas pertama, tuliskan elemen-elemen matriks pada software matrix operation dan tentukan nilai X dan Y menggunakan matrix operations. Apakah sama nilai X dan Y yang diperoleh pada aktivitas 1 dengan nilai yang diperoleh pada matrix operation? Yang pertama, kita buka aplikasi matrix operation, kita pilih option System of Linear Equation. Angkanya 2, 5, 6, 4, sama dengan 45, 80. Setelah kita isi angkanya, kita klik sama dengan. Langsung keluar
penyelesaiannya, dan answer-nya jawabannya X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 5. Jawabannya sama persis dengan aktivitas pertama. Jadi terbukti aktivitas pertama yang kita kerjakan itu benar. Untuk masalah yang kedua, sama juga. Pertama, kita pilih optionnya system of linear equation. Terus kita pilih number of equation-nya juga kita pilih yang 2 karena kita belajar SPLDV, 2 variabel. Terus kita pilih metodenya, kita pilih yang Cramer's rule. Terus kita isi angkanya 3, di X1-nya 3, di X2-nya 1, di X1-nya juga 4, terus min 3 sama dengan 26 dan 0. Terus kita klik sama dengan, langsung keluar penyelesaiannya. Dan sudah ada juga jawabannya, X1-nya 6 dan X2-nya 8. Sama persis dengan aktivitas yang pertama. Jadi terbukti pada aktivitas pertama kita benar menyelesaikannya. Jadi hanya sampai di sini penjelasannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, ada yang mau ditanggapi dari kelompok yang lain? Apakah sama penyelesaiannya? Sama, Bu. Sama. Sependapat berarti ya sama kelompok Moza ya? Ya, Bu. Oke. Nah, kita kasih plus ya untuk kelompok 2 juga. Nah, ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau memberikan sebelum kita lanjut yang perlu diingat dalam menyelesaikan SPLDV itu kalian jangan sampai keliru menentukan nilai D, DX, dan DY. Jangan keliru dalam mengganti kolom-kolom yang ada di situ. Yang kan di ruas kanan kita pindahin, kalau ke DX itu ruas kanan, sisi nilai yang ruas kanan, yang angkanya hanya angkanya atau konstantanya dari dalam sistem persamaan linear 2 variabel itu kita pindahin ke kolom X-nya. Kemudian kalau DY berarti dipindahin ke kolom Y-nya, diganti ya. Nah, itu jangan sampai keliru. Jangan sampai pas tanya DX yang diganti di kolom Y, pas ditanya DY yang diganti kolom X. Nah, itu sangat sayang untuk jawaban kalian sudah capek cari, rupanya keliru di situ. Tuh. Kemudian untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya juga jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru gimana? X sama dengan, tadi apa? Gimana cari X? X sama dengan? DX per D. Ya, X sama dengan DX per D. Jangan pula nanti waktu kalian cari, X sama dengan D per DX. Nah, itu salah ya. Nah, jadi X sama dengan DX per D. Nah, oke. Siapa di antara anak-anak ibu ini semua yang mau menyimpulkan, ya? Siapa yang bisa menentukan apa kesimpulan langkah-langkah menyelesaikan SPLDV-nya bagaimana? Apa aja langkah-langkahnya? Ini ya. Nah, apa? Tuliskan variabel dalam masalah tersebut. Ya, kemudian apa lagi? Ya, kemudian. Ya, kemudian. Ya, lanjut. Kemudian ada yang kelima yaitu tentukan nilai D, DX dan DY. Nah, seperti yang tadi aku katakan, jangan sampai keliru saat menentukan nilai determinannya ya. Nah, kemudian sudah ya, baru ya, jangan lupa ya, ini sampai langkahnya cuma sampai 6. Angkanya cuma sampai 6. Angkanya cuma sampai 6.
Hanya saja langkah tambahan ini untuk kalian bisa membuktikan penyelesaian kalian sudah benar atau tidak. Itu ya. Oke. Ya. Kemudian, oke. Di sini ada yang mau ditanya nggak sebelum kita lanjut? Lanjut apa? Lanjut ke langkah berikutnya. Nah, yang perlu Ibu ingatkan tadi sudah nilai determinan Y. Di sini nilai untuk mencari X-nya juga jangan sampai keliru. Yang perlu diingat adalah aplikasi matrix operation ini hanya alat bantu kalian. Misal kalian menyelesaikan soal-soal dari yang diberikan oleh guru. Bisa kalian melihat soal-soal UN yang kalian temukan sendiri, kalian coba kerjakan dengan cara matrix operation. Tapi ingat, matrix operation itu dia nggak bisa kita selesaikan kalau soalnya cerita. Soal ceritanya itu harus kita ubah dulu ke dalam bentuk SPLDV, kemudian baru bisa kita masukkan ke matrix operation. Ya, itu salah satu kekurangan dia nggak bisa kita masukkan masalah soal ceritanya ke aplikasi matrix operation, tapi dia hanya bisa kita selesaikan kalau sudah ada SPLDV-nya, sudah ada bentuk matriksnya. Nah, siapa yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Apa kekurangan dan kelebihannya? Ayo siapa? Apa kekurangan pembelajaran kita hari ini, Nak? Siapa bisa menyampaikan? Ada siapa bersedia? Jun? Boleh, Novia boleh, Moza boleh, Salsa boleh, Diva boleh, Vira boleh, Kansa boleh, siapa? Oke. Karena pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui cara untuk memecahkan masalah dan dapat lebih meningkatkan diskusi kelompok kita. Kemudian kita dapat bekerja sama dan disiplin dalam menyajikan SPLDV ini ke dalam bentuk matriks dan menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode determinan dengan cepat. Oke. Ada lagi tambahan dari teman-temannya mungkin? Ibu sangat berharap dengan pembelajaran kita ini minimal kalian sudah bisa ada ketika melihat soal-soal SPLDV juga nggak hanya dengan satu cara, tapi ada dua cara. Walaupun cara yang keduanya itu menggunakan matrix operation itu kita langsung dapat jawaban, tapi ada penyelesaian memang di situ. Tapi minimal kalian tetap harus ingat cara manualnya bagaimana, walaupun kita sudah punya matrix operation untuk cara langsung mendapatkan jawabannya, gitu ya. Tetap ingat konsepnya. Walaupun memang ada matrix operation, tapi matrix operation itu ada penyelesaiannya, di langkah-langkah penyelesaiannya itu bisa kalian pelajari untuk kalian bisa menjawab dengan cara manual. Oke, nah sekarang silakan menyelesaikan kuisnya ya. Udah Ibu share di GC, silakan. Oke, nah kalau sudah selesai menyelesaikan kuis ya kan ada pesan, inspirasi datang dari dalam diri sendiri. Kita harus positif, ketika pikiran positif maka hal-hal yang baik akan terjadi. Itu ya pesan Ibu ya. Jadi selalu ya berpikiran positif. Itu saja pesan Ibu. Semoga kalian sukses selalu, jaga kesehatan. Sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.